Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Izmi Aprilianti dengan NIM 2003341 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan uang dari Keynes. Selamat menyaksikan. John Maynard Keynes mengabaikan pandangan klasik mengenai percepatan atau velocity yang dinyatakan konstan dan mengembangkan teori permintaan uang yang disebut sebagai teori preferensi likuiditas atau liquidity preference theory yang memunculkan pertanyaan, mengapa seseorang memegang uang? Keynes merumuskan ada 3 motif di balik permintaan uang, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Kita bahas ya ketiga motif ini. Yang pertama, motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, jika kita ingin membeli pensil, di koperasi bayarnya harus dengan uang cash atau transaksi jual-beli. Begitu pula dengan transaksi jual-beli lainnya, baik yang dilaksanakan di pasar ataupun di tempat-tempat selain pasar. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Keynes melampaui analisis klasik dengan menyadari bahwa ada tambahan di luar memegang uang untuk transaksi sekarang, yaitu orang memegang uang sebagai antisipasi terhadap kebutuhan yang tidak terduga. Keynes meyakini bahwa orang memegang uang untuk berjaga-jaga dalam jumlah tertentu, terutama ditentukan oleh tingkat transaksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada motif mendapatkan keuntungan. Keynes memiliki pandangan bahwa orang memegang uang sebagai alat penyimpan kekayaan, sehingga menyebutnya sebagai motif spekulasi. Kekayaan terkait erat dengan pendapatan. Komponen spekulatif dari permintaan uang juga terkait dengan pendapatan. Misalnya, kita membeli emas saat harga emas sangat rendah atau sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah maksud dari motif spekulan itu, yaitu selisih harga beli dan jual yang dapat menghasilkan keuntungan. Berkaitan dengan motif spekulasi ini, Keynes menjelaskan bahwa pilihan masyarakat dalam memegang kekayaan menyangkut 2 bentuk alternatif, yaitu uang kas dan obligasi. Masing-masing bentuk kekayaan tersebut memberikan kemudahan dan keuntungannya sendiri-sendiri. Uang kas menyediakan kemudahan dalam bentuk likuiditas untuk kepentingan transaksi, sementara obligasi menyediakan keuntungan berupa pendapatan bunga. Selain dari 3 motif yang menjadi alasan seseorang memegang uang, Keynes juga merumuskan bahwasanya jumlah uang yang beredar ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter, dan juga keseimbangan di pasar uang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga. Keynes beranggapan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi keseimbangan pasar uang dan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga tersebut akan memengaruhi tingkat investasi, dan melalui mekanisme angka pengganda akan memengaruhi tingkat output nasional atau pendapatan nasional. Keynes pun mengungkapkan bahwa fungsi uang tidak hanya sebagai media pertukaran, tetapi juga sebagai penyimpan nilai atau store of value. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.